Bab 656, bersiaplah membangun peti harta karun. Bai Yue, kamu datang tepat waktu. Pergilah temui Zhuang Sui dan minta dia untuk mencari tempat terbuka yang cocok. Nanti, dia akan membiarkannya memindahkan bibit-bibit ini dan menanam hutan persik. Gunung Feixian masih terlalu kecil untuk ditanami hutan persik ini. Huangfu Bai Yue sedikit tertegun. Tuan, pasukan aliansi sudah datang. Mengetahui bahwa pasukan aliansi sedang mendekat, dia belum memikirkan cara untuk menghadapinya. Chen Chang'an menyela, itu semua masalah sepele, serahkan saja pada 3 orang kuat klan hujan. Tapi Tuan, ketiga orang kuat klan hujan itu hanyalah kaisar semu. Aku khawatir mereka tidak akan mampu melawan pasukan aliansi yang dikirim oleh Song Xinghai. Chen Chang'an meliriknya tanpa berkata apa-apa. Bai Yue, siapa yang memberitahumu bahwa ketiga orang itu adalah kaisar semu? Wajah Huangfu Bai Yue memerah, dan dia malu untuk menundukkan kepalanya. Guru, saya kira mereka datang dari luar wilayah, dan siapapun dapat menggantung kaisar dengan satu tangan, yang lebih dari cukup untuk menghadapi pasukan aliansi ini. Huangfu Bai Yue terkejut. Saya tidak pernah menyangka bahwa 3 orang yang mengikutinya dengan rendah hati dan penuh hormat selama periode waktu ini, bahkan beberapa 3 orang yang patuh, begitu kuat. Satu tangan dapat menggantung kaisar. Tidak heran si Zun tidak panik sama sekali. Huangfu Bai Yue juga merasa lega. Chen Chang'an berkata lagi, Bai Yue, Anda bisa membiarkan 3 pembangkit tenaga listrik klan hujan menanganinya dengan santai. Tidak perlu menyebabkan pembunuhan apapun untuk perang salib aliansi ini. Huangfu Bai Yue bingung. Tetapi guru, pasukan aliansi berencana untuk menghancurkan wilayah abadi 9 provinsi, biarkan saja mereka pergi. Chen Chang'an menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Nanti, Anda akan mengingat wilayah abadi mana dan aliansi mana yang terbentuk. Setelah perang salib selesai, Anda akan mengirim seseorang untuk berkunjung. Wilayah abadi itu akan langsung digabungkan ke dalam wilayah abadi 9 provinsi. Baiklah, Guru. Baiklah, cepatlah kembali. Aku masih punya sesuatu untukmu di sini. Huangfu Bai Yue pergi. Sekarang setelah dia tahu kekuatan 3 ahli klan hujan, Huangfu Bai Yue sama sekali tidak khawatir. Dia menghela nafas, sepertinya aku masih meremehkan kekuatan guru. Aku tidak menyangka ada orang sekuat itu di sisi guru. Dia pergi melihat kota Suzaku terlebih dahulu. Itu benar. Ini adalah kota yang dibangun oleh 100.000 gunung. Di dalamnya ada detasemen burung vermilion. Selain kota Suzaku, ada kota Macan Putih, kota Xuanwu, dan kota Qinglong. Mereka adalah 3 pasukan lain dari Brigade Manajemen Kota Kyushu. Datanglah ke kota Suzaku. Zhuang Sui sedang sibuk. Dengan perluasan wilayah abadi Kyushu yang maju, semakin banyak makhluk abadi bergabung dengan wilayah abadi Kyushu. Jadi, Zhuang Sui perlahan-lahan merencanakan keseluruhan perencanaan wilayah abadi 9 provinsi, dan ada cukup banyak tugas. Zhuang Sui melihat kedatangan Huangfu Bai Yue. Terkejut, dia segera menghentikan pekerjaannya. Tuan Domain Master, ada apa? Zhuang Sui, panggil saja saya Bai Yue. Tuan memerintahkan saya untuk meminta Anda mencari sebidang tanah dan berencana menanam hutan persik di belakang. Tidak masalah. Huangfu Bai Yue pergi. Kemudian saya pergi menemui 3 pembangkit tenaga listrik klan hujan. Ketika Huangfu Bai Yue memberitahu 3 ahli klan hujan tentang misi tersebut, ketiga ahli klan hujan sangat bersemangat dan menepuk dada mereka untuk meyakinkan. Tuan, tidak ada masalah dengan tugas ini yang diserahkan kepada kami, dan tugas itu harus diselesaikan. Kalau begitu, ini kerja keras untuk Anda.
Tidak sulit, itulah yang harus kita lakukan. Kau tahu, ketiga ahli klan hujan ini masih berpikir tentang bagaimana mengekspresikan diri mereka dan melayani para senior mereka. Sekarang, untuk menghadapi pasukan perang salib aliansi ini adalah kesempatan yang baik untuk melayani para senior dan mengekspresikan diri mereka. Setelah itu, ketiga ahli klan hujan tidak perlu mempersiapkan apapun, dan langsung meninggalkan wilayah abadi 9 provinsi, menuju Laut Bintang Kematian, untuk menunggu kedatangan pasukan perang salib aliansi. Huangfu Bai Yue menghela nafas. Dengan Si Zun di sini, aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Si Zun benar-benar luar biasa. Huangfu Bai Yue kembali ke Gunung Feixian. Apakah masalahnya sudah beres? Tanya Chen Chang'an. Huangfu Bai Yue mengangguk. Bagus sekali. Chen Chang'an membuka ketujuh tas Qiankun. Menuangkan banyak sihir. Ada banyak, ratusan senjata sihir ini, bertumpuk seperti bukit, bersinar dengan cahaya peri, yang sangat luar biasa. Huangfu Bai Yue sedikit tertegun. Guru, ini adalah... Chen Chang'an berkata, pilih sendiri dan lihat apakah kamu menyukainya. Nanti, aku akan membangun paviliun harta karun untuk guru. Selama mereka memberikan kontribusi besar bagi wilayah abadi 9 provinsi, mereka akan diberi hadiah senjata ajaib. Bai Yue, bagaimana menurutmu? Bab 657, apakah berguna untuk mematikannya? Begitu banyak harta karun. Jika menyimpang dari domain, itu akan benar-benar menyebabkan persaingan yang panik di luar seluruh domain. Tentu saja, membangun peti harta karun untuk memberi penghargaan kepada orang lain adalah hal yang baik. Bagaimanapun, Chen Chang'an adalah penguasa sistem domain yang tak terkalahkan. Anda sama sekali tidak membutuhkan senjata ajaib ini. Huangfu Bai Yue sangat kagum saat melihat senjata ajaib yang dikeluarkan guru. Katanya, jika guru ingin membangun paviliun harta karun, murid itu berpikir itu akan baik-baik saja. Baiklah, saya serahkan masalah ini kepada Anda. Anda dapat mendiskusikan hal-hal spesifik dengan Zhuang Sui. Ayo, lihat senjata ajaib ini, pilih yang Anda suka. Bauer dan Little Tail sudah memilihnya. Terima kasih, guru. Kemudian, Huangfu Bai Yue melangkah maju dan memilih beberapa senjata ajaib untuk dirinya sendiri. Senjata ajaib ini memiliki serangan dan pertahanan. Dengan senjata ajaib ini, bahkan jika basis kultivasi Huangfu Bai Yue tidak kuat, dia masih memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri saat dia pergi keluar wilayah. Kemudian, Chen Chang'an mengeluarkan cincin penyimpanan lainnya. Di dalamnya, ada beberapa buah persik dan ramuan emas. Hal-hal ini berguna untuk latihanmu, tidak hanya untuk bagianmu, tetapi juga untuk orang lain. Kamu dapat mengambil hal-hal ini dan membagikannya. Tetapi ingatlah untuk mencari tempat ketika kamu mengambil pil emas. Efek obat dari pil emas sangat kuat, dan akan butuh waktu lama untuk memurnikannya. Bagaimanapun, Ling Baur, Little Tail dan Wu Qingyao masih belum bangun setelah meminum pil emas. Namun, napas ketiga gadis itu semakin kuat dari hari ke hari. Terutama di Wu Qingyao, dia adalah kaisar kuasi peringkat kelima, dan yang tercepat memurnikan jindan. Sekarang, Wu Qingyao telah menerobos dari basis kultivasi kaisar kuasi peringkat kelima ke kaisar kuasi peringkat ketujuh dalam tidur nyenyaknya. Chen Chang'an sangat ragu, akankah Wu Qingyao mengambil pil emas ini dan langsung menerobos ranah kaisar. Bahkan memadatkan keilahian dan melangkah ke ranah para dewa. Chen Chang'an menghela napas, itu memang ramuan emas yang disempurnakan oleh Lao Jun tertinggi. Bahkan jika khasiat obatnya telah melemah hingga 90%, itu masih sangat kuat. Jika belum melemah,
betapa mengerikannya inti emas ini. Sayangnya, setiap kali memikirkannya, Chen Chang'an merasa sakit. Singkatnya, ramuan emas ini, dipasangkan dengan buah abadi persik, dapat sangat membantu orang-orang di sekitar Chen Chang'an untuk membawa kultivasi mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, Chen Chang'an masih mengingatkan Huang Fu Baiyue, saat kamu meningkatkan kultivasimu, jangan lupa untuk terus menyempurnakan sumber alam abadi, sehingga alam abadi 9 provinsi dapat maju. Kamu akan bekerja keras selama ini. Huang Fu Baiyue menggelengkan kepalanya dengan lembut. Itu bukan kerja keras, guru. Terlebih lagi, guru menyerahkan posisi penguasa negeri dongeng kepada murid, dan murid harus melakukan yang terbaik. Aliansi itu mengerahkan pasukan, perkasa, dan datang ke alam abadi Kyushu. Dewa yang tak terhitung jumlahnya dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya semuanya memperhatikan peristiwa penting yang akan terjadi ini. Mereka ingin melihat bagaimana Zhou Xianyu akan menghadapi bencana ini. Itu benar, menurut pendapat mereka, ini adalah bencana bagi wilayah abadi 9 provinsi. Bagaimanapun juga, wilayah abadi 9 provinsi saat ini hampir dapat dikatakan melawan seluruh wilayah 1000 abadi. Di wilayah abadi 9 provinsi, jika hanya mengandalkan bos tersembunyi Chen Chang'an, serta 2 kaisar semu Wu Qingyao dan Ning Bingxian, tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Lagi pula, perang salib aliansi ini melawan tentara sudah dipersiapkan. Mereka sudah mendapatkan kabar burung. Kali ini aliansi berperang melawan tentara, dan itu tidak sesederhana 5 kaisar semu di permukaan. Tampaknya dalam perang salib aliansi, masih ada sosok samar Kaisar Banbu. Anda harus tahu bahwa Kaisar Banbu telah mencapai puncak kaisar semu peringkat ke-9, dan dia hanya selangkah lagi dari ranah kaisar. Jika kaisar tidak keluar, kaisar setengah langkah sudah cukup untuk mendominasi ribuan makhluk abadi. Tidak mungkin, ranah kaisar agung sulit untuk keluar dari zaman. Berapa banyak penyihir hebat yang telah membuat kemajuan besar sepanjang jalan, tetapi pada akhirnya, mereka berhenti di sini dan tidak dapat mengambil langkah terakhir ini. Hanya saja tidak semua orang tahu bahwa wilayah abadi 9 provinsi ini telah melanggar aturan ribuan wilayah abadi. Namun mengapa itu terganggu oleh kelahiran Kaisar Banbu? Mereka menebak, kemungkinan besar itu karena alam rahasia Kaisar Agung di alam abadi Kyushu. Mereka pasti pernah mendengar tentang alam rahasia Kaisar Agung, yang melibatkan misteri Kaisar, dan warisan Kaisar Agung. Benar atau tidak, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Mungkin, saya dapat mengambil kesempatan ini untuk menemukan misteri menjadi seorang kaisar di alam rahasia Kaisar Agung, dan mengambil langkah terakhir. Juga memungkinkan untuk langsung mendapatkan warisan Kaisar Agung dan menjadi kaisar dalam satu langkah. Jadi, menurut pandangan mereka, apa yang digunakan wilayah abadi 9 provinsi untuk melawan perang salib aliansi ini? Dalam beberapa hari, perang salib aliansi telah tiba di Laut Bintang Timur. Pada saat ini, aliansi melakukan perang salib pasukan, yang sangat dinanti-nantikan. Banyak pasukan telah mengirim pengintai ke wilayah abadi 9 provinsi untuk menanyakan situasi. Mereka ingin tahu bagaimana wilayah abadi 9 provinsi akan menanggapi. Tanpa diduga, wilayah abadi Kyushu selalu terang. Keempat komandan, termasuk penjaga ekspansi, detasemen Xuanwu, tidak bergerak, dan mereka bahkan menemukan sebuah berita. Komandan detasemen Xuanwu, Gu Yuan, diberi hadiah oleh bos penyendiri Chen Chang'an, dan telah memasuki retret pelatihan. Sejujurnya, mereka sedikit tercengang ketika mendengar berita itu. Semua alis terbakar, komandan detasemen Xuanwu ini pergi untuk mundur. Apakah berguna untuk ditutup?
Bab 658, Siapakah kamu dan mengapa kamu menghalangi jalan pasukan? Sepertinya wilayah abadi 9 provinsi belum diselamatkan, semuanya sudah berakhir. Ya, apa yang bisa dilawan oleh wilayah abadi 9 provinsi? Aku lihat, meskipun Komandan Detasemen Xuanwu mengatakan bahwa dia berlatih mundur, dia mungkin telah melarikan diri. Benar, itu adalah pasukan yang dibentuk oleh aliansi pasukan teratas di Zhongxinghai. Tepat di sisi wilayah abadi 9 provinsi, aku tidak dapat memikirkan apa yang akan mereka gunakan untuk melawan. Tidak mungkin, siapa yang akan membiarkan wilayah abadi 9 provinsi melanggar aturan yang ditetapkan oleh pasukan tingkat atas itu dan secara delusi maju ke tingkat ke-9. Pasukan itu tidak akan pernah memberikan kesempatan ini kepada wilayah abadi 9 provinsi. Sayangnya, sebelum bangkit, itu akan binasa. Wilayah abadi 9 provinsi harus tetap bersikap rendah hati. Haha, sungguh disayangkan, wilayah abadi 9 provinsi begitu sombong dan melayang, bahkan jika dihancurkan, itu akan menjadi kesalahan sendiri. Saya mendengar bahwa wilayah abadi Kyushu adalah tanah abadi yang tak tertandingi. Tampaknya ada banyak hal baik untuk kultivasi di sana. Ada desas-desus bahwa itu sepenuhnya tanah suci kultivasi. Saya juga mendengarnya. Awalnya, saya ingin bergabung dengan wilayah abadi Kyushu karena berita tentang tempat suci kultivasi ini. Tetapi melihatnya sekarang, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan wilayah abadi Kyushu. Sayang sekali. Di antara ribuan makhluk abadi, banyak makhluk abadi yang berdiskusi. Mereka bersuka cita, menyesal, dan diam tentang wilayah abadi 9 provinsi. Setelah Perang Salib Aliansi tiba di Laut Bintang Timur, itu tidak jauh dari wilayah abadi 9 provinsi. Ketika pasukan Perang Salib Aliansi tidak lebih dari 10.000 mil jauhnya dari alam abadi Kyushu. Mereka dihadang oleh 3 orang. Ketiganya adalah 3 pembangkit tenaga listrik klan hujan. Semuanya, saatnya untuk berhenti. 3 pembangkit tenaga listrik klan hujan berdiri di lautan bintang kematian, dengan tenang menyaksikan pasukan Perang Salib Aliansi yang perkasa di depan mereka. Di mata 3 pembangkit tenaga listrik klan hujan, meskipun Perang Salib Aliansi terhadap pasukan itu agresif, mereka tidak ada di mata mereka. Lagi pula, mereka adalah penguasa alam ilahi, Tian Lansing, dan mereka adalah dewa yang memadatkan keilahian. Setiap orang dapat menyapu ribuan alam abadi. Jadi, 3 pembangkit tenaga listrik klan hujan dapat menghadapi pasukan Perang Salib Aliansi di depan mereka, tetapi mereka dapat melakukannya dengan mengangkat tangan dan kaki mereka. Namun, ketika 3 pembangkit tenaga listrik klan hujan muncul, mereka menghalangi jalan bagi aliansi untuk menyerang pasukan. Adegan ini disaksikan oleh banyak orang abadi yang menonton. Mereka terkejut. Siapakah ketiga orang ini? Mereka berani menghalangi jalan Perang Salib Aliansi melawan pasukan. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Aku pernah melihat ketiga orang ini. Mereka berasal dari wilayah abadi Kyushu. Selama kurun waktu ini, mereka telah mengambil tindakan untuk menekan beberapa wilayah abadi yang bermasalah. Bagaimana mereka bisa muncul di sini? Jangan bilang, ketiga orang ini ada di sini untuk menghadapi Perang Salib Aliansi. Oh, bagaimana mungkin? Dengan kekuatan ketiga orang ini, apakah mereka masih bisa menghadapi seluruh aliansi dan berperang melawan pasukan? Itu di luar kemampuan kita sendiri. Belum lagi para abadi yang sedang menonton, bahkan para pejuang aliansi yang kuat di pasukan, mereka tidak dapat melihat seberapa kuat ketiga pejuang klan hujan itu. Bagaimanapun, ketiga orang ini adalah ahli di alam para dewa, dan mustahil bagi para abadi dari ribuan abadi untuk mengetahui kekuatan mereka.
Yang sebenarnya, pada saat ini, dari pasukan perang salib aliansi, seorang kaisar semu muncul. Ini adalah leluhur dari kekuatan kekaisaran. Dia menatap dingin ketiga orang kuat klan hujan yang menghalangi jalan mereka, mengerutkan kening. Tiga orang di depan mereka, mengenakan pakaian biru, tidak memamerkan gunung dan air, jadi mustahil bagi orang untuk melihat kekuatan kultivasi mereka. Dia terkejut. Orang tua itu telah melangkah ke ranah kaisar kuasi tingkat 4, dan dia tidak dapat melihat kedalaman kultivasi ketiga orang ini. Tentu saja, dia tidak takut, bagaimanapun juga, ada seluruh aliansi di belakangnya untuk melawan pasukan, dan yang kuat seperti awan. Bahkan jika tiga orang di depannya lebih kuat darinya, mustahil bagi aliansi untuk melawan pasukan. Demikian, Kaisar Kuasi ini berkata dengan dingin, "Siapa kamu dan mengapa kamu menghalangi jalan pasukan?" Tiga ahli klan hujan adalah Cao Huaseng, Cao Tianhe dan Cao Seng. Di antara mereka, Cao Tianhe adalah yang terkuat, dan merupakan basis kultivasi Dewa Atas Bintang 2. Dia adalah pemimpin dari tiga orang kuat klan hujan. Dan basis kultivasi Cao Huaseng dan Cao Seng keduanya berada di ranah Dewa Median. Mereka adalah Dewa Median Bintang 7 dan Dewa Median Bintang 9. Cao Tianhe melangkah maju dan berkata, "Tentara telah datang dari jarak jauh untuk menyerang wilayah abadi Kyushu, dan kami telah diperintahkan untuk menangani masalah ini." Kaisar Zun mencibir, tampak menghina, dan mengejek. "Sepertinya kamu berasal dari wilayah abadi 9 provinsi. Aku tidak menyangka bahwa wilayah abadi Kyushu masih sombong dan arogan seperti sebelumnya. Mungkinkah kalian bertiga dapat menangani masalah ini? Kenali satu sama lain, seberapa jauh, karena wilayah abadi Kyushu telah melanggar aturan, itu hanya akan berakhir dengan kehancuran." Bab 659, Jika kau tak ingin mati, jujur saja. Juga, karena kalian bertiga berasal dari wilayah abadi 9 provinsi, mari kita tinggal. Segera, 4 kaisar semu bergegas keluar dari pasukan perang salib aliansi. Mereka mengepung 3 orang Cao Tianhe. Formasi lain dikeluarkan, menghalangi sisi dunia ini, bermaksud untuk mencegah 3 orang Cao Tianhe melarikan diri. Seperti yang diketahui semua orang, ketiga orang Cao Tianhe sama sekali tidak punya rencana untuk melarikan diri. Mereka menonton dalam diam. Cao Huaseng menggelengkan kepalanya, "Kalian menentang wilayah abadi 9 provinsi dan para pendahulu kalian tidak akan berakhir dengan baik. Itu terlalu berlebihan." Cao Seng tersenyum. Jarak. Para abadi yang menonton bingung. 3 orang dari wilayah abadi 9 provinsi tampaknya tidak takut dengan perang salib aliansi terhadap pasukan. "Ya, kenapa? Jika itu aku akan menghadapi seluruh aliansi dan berperang melawan pasukan, apalagi tertawa, aku khawatir aku bahkan tidak akan bisa berdiri teguh." Mereka begitu tenang. Apakah ada cara untuk menghadapi perang salib aliansi ini terhadap pasukan? Kurasa tidak. Dari pasukan perang salib aliansi, ada 4 kaisar semu sekaligus, dan yang dari awal adalah 5 kaisar semu. Dengan hanya 3 dari mereka, apakah mereka masih menjadi lawan dari 5 kaisar semu? Tidak, seperti yang diharapkan, aliansi ini berperang melawan pasukan yang kuat seperti awan. Tepat ketika orang-orang berbicara, 5 kaisar semu telah menyerang 3 orang Cao Tianhe. Cao Tianhe dan Cao Huaseng keduanya berdiri di sana dan tidak bergerak. Cao Seng berkata, "Berikan mereka padaku." Selesai. Cao Seng memulai. Sebelum para dewa yang sedang menonton dan 5 kaisar semu belum bereaksi, Cao Seng hampir berubah menjadi aliran cahaya yang cepat berlalu. Dalam sekejap, Cao Seng meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Bagi 5 kaisar semu,
seolah-olah gunung berapi yang sedang tidur tiba-tiba meletus. Untuk sementara waktu, mereka merasakan bahaya yang kuat. Ada perasaan menghadapi binatang buas. Wajah mereka berubah drastis. Suara rahasia itu tidak bagus. Tak lama kemudian, terdengar teriakan. Kelima kaisar semu itu dibunuh oleh Cao Sheng. Tidak ada kaisar semu yang dapat menghentikan gerakan Cao Sheng. Melihat kelima kaisar semu yang terluka parah, di lautan bintang kematian ini, semua orang terdiam. Hanya suara laut yang menggulung ombak. Tentara salib aliansi tercengang, dan tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Dan para dewa yang menonton semuanya tercengang. Saya tercengang oleh pemandangan ini. Kok bisa? Mereka adalah 5 kaisar semu. Itu adalah kekuatan tempur teratas dari ribuan makhluk abadi. Bagaimana seseorang bisa dihancurkan dengan mudah? Bahkan, dia dikalahkan oleh 1 orang. Dan mereka berdua belum bergerak. Tidak seorang pun menduga akhir seperti itu akan terjadi. Itu bahkan telah menumbangkan kognisi mereka. Hening seperti kematian. Tidak ada yang berbicara. Bahkan 5 kaisar semu yang terluka parah tampak seperti mereka telah melihat hantu. Cao Sheng tampak kecewa dan berkata, "Sekelompok massa, itu terlalu lemah." Semua orang terdiam. Saudaraku, ini adalah kaisar semu. Dengan kekuatan tempur teratas dari ribuan makhluk abadi, siapapun dapat menyapu seorang makhluk abadi dan memimpin sebuah kelompok. Bagaimana di matamu, telah menjadi massa. Tapi, tidak ada yang berani membantah kata-kata Cao Sheng. Tidak mungkin. Cao Sheng telah membuktikan kekuatannya dengan tindakannya yang sebenarnya. Di matanya, 5 kaisar semu yang kuat ini memang sekelompok massa. Cao Sheng berkata lagi. Senior berkata, "Jangan bunuh orang, kalau tidak, kalian akan menjadi mayat sekarang." Di dunia kecil yang dihuni ribuan orang abadi ini, meskipun kalian adalah penguasa satu partai dan kaisar semu yang di mata kami, dan terlebih lagi di mata para senior, kalian lemah seperti semut, dan kalian dapat menghancurkan mereka dengan 1 jari. Cao Sheng tidak mengejek mereka. Seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang biasa. Cao Tianhe juga berbicara. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah pada wilayah abadi 9 provinsi. Kemudian, dari tubuh ketiga Cao Tianhe, kekuatan ilahi yang mengerikan meletus. Kekuatan ilahi seperti itu seperti letusan gunung dan gelombang besar, berderap di antara langit dan bumi. Wajah semua orang berubah drastis. Di bawah kekuatan yang mengerikan ini, mereka ditekan satu persatu dan mereka terengah-engah. Wajah semua orang menjadi pucat. Mereka tidak dapat membayangkan betapa kuatnya ketiga Cao Tianhe. Hanya kekuatan ilahi yang terpancar dari tubuhnya memiliki dampak yang mengerikan pada seluruh pasukan perang salib aliansi. Mereka takut, mungkinkah seluruh perang salib aliansi tidak dapat menghentikan ketiga Cao Tianhe? Di kejauhan, para abadi yang sedang menonton tidak dapat menahan diri untuk tidak menelan ludah mereka. Ketiganya sangat kuat, hanya dengan mereka bertiga, tampaknya mereka benar-benar dapat menyapu seluruh aliansi dan menghancurkan pasukan. Pada saat ini, sebuah teriakan dingin datang. Aku ingin melihat seberapa kuat kalian. Segera setelah itu, napas yang mencengangkan meletus dari pasukan aliansi. Kemudian, seorang lelaki tua berambut putih muncul. Perawakannya bungkuk, tetapi aura yang dipancarkannya mencengangkan, jauh melebihi kaisar semu biasa. Ini adalah kaisar setengah langkah. Itu adalah batas kekuatan pertempuran ribuan makhluk abadi. Cao Tianhe mengambil tindakan dan mengembangkan tangan besar dari langit, menutupi langit dan matahari, tampaknya menenggelamkan seluruh lautan bintang kematian. Dengan kekuatan yang tak tertandingi,
dia menekan kaisar setengah langkah itu. Chao Tianhe berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak ingin mati, jujur saja." Dan dengan kaisar setengah langkah itu ditekan, seluruh aliansi menghancurkan pasukan dan tiba-tiba terjadi keributan. Bab 660, berlututlah dan pergi ke Kyushu Xianyu untuk mengakui kesalahanmu. Ya Tuhan, aku tidak menyangka bahwa bahkan Kaisar Agung Banbu pun dikalahkan. Ia ditekan oleh lawan dengan satu tangan. Kau tahu, ini adalah Kaisar setengah langkah. Ia adalah eksistensi kekuatan tempur tertinggi dari ribuan makhluk abadi. Jika Kaisar tidak keluar, Kaisar dapat disebut Kaisar alam abadi dalam setengah langkah. Sebenarnya, jika bukan karena lahirnya alam rahasia Kaisar Agung di wilayah abadi Kyushu, Kaisar Agung setengah langkah ini tidak akan repot-repot datang ke sini. Hasilnya seperti itu. Tidak ada yang memikirkannya. Bahkan lelaki tua berambut putih itu pun melakukan hal yang sama. Ekspresinya berubah, pertama kaget, lalu ngeri, tidak percaya, lalu putus asa. Bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa pihak lain akan begitu kuat. Mengangkat tangan dan kakinya, dia menekannya. Dia ditekan dan tidak bisa bergerak. Maafkan aku. Lelaki tua berambut putih itu memohon belas kasihan. Bagaimanapun, dia bisa berkultivasi hingga kondisi saat ini. Aku sudah takut mati. Dia takut Chao Tianhe akan membunuhnya dengan satu telapak tangan. Untungnya, Chao Tianhe mendengarkan apa yang dikatakan Huang Fu Bai Yue sebelumnya dan tidak membunuhnya. Jadi, Chao Tianhe melepaskannya. Sekarang, kalian semua berlutut, kata Chao Tianhe dingin. Kekuatan ilahi dilepaskan lagi, menjadi semakin ganas, membuat dunia berubah warna. Seluruh pasukan perang salib aliansi, tidak ada yang mampu membelinya. Pria tua berambut putih dengan basis kultivasi Kaisar setengah langkah berlutut, dan seluruh pasukan perang salib aliansi juga berlutut di lautan bintang kematian. Sekilas, ada semua pembangkit tenaga listrik yang berlutut rapat. Selain Kaisar Banbu, Kaisar Zun, dan orang-orang suci keabadian, mereka adalah penguasa ribuan makhluk abadi dan memiliki kekuatan tinggi. Tetapi sekarang, di bawah pengawasan mata para makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya, dia berlutut di tanah. Ini mengejutkan semua orang. Memegang rumput, bukankah ini mimpi? Aku benar-benar melihat Kaisar Besar Banbu, dan pusat kekuatan teratas seperti Kaisar Sun di masa hidupku. Ketiga pria itu sangat menakutkan dan mengerikan. Alam kultivasi macam apa mereka? Mengapa bahkan Kaisar Besar Banbu tidak sebanding dengan mereka? Aku tidak menyangka bahwa hanya mereka bertiga akan menyapu pasukan perang salib aliansi, memaksa pasukan perang salib aliansi untuk berlutut. Tes, aku tidak menyangka betapa besar pertempuran ketika kita datang, betapa menyedihkannya ketika kita kembali, dan itu dilakukan dalam sekejap mata, sebuah lelucon. Apakah kau sudah mendengar apa yang dikatakan oleh ketiga orang kuat itu? Mereka diperintahkan oleh para pendahulu mereka untuk menekan mereka alih-alih membunuh mereka. Jika tidak, pasukan perang salib aliansi itu akan penuh dengan mayat sekarang. Senior itu seharusnya Chen Chang'an, yang tinggal di pengasingan di wilayah abadi Kyushu. Benar saja, dia adalah orang yang berbudi luhur, seperti yang dikatakan rumor. Itu benar, perang salib aliansi ini terhadap pasukan itu pasti akan gagal. Tidak ada seorang pun di wilayah abadi 9 provinsi yang dapat menghentikannya. Aku pasti akan dapat naik ke peringkat ke-9 dengan kekuatan yang luar biasa. Aku ingin memanfaatkan kesempatan untuk bergabung dengan wilayah abadi Kyushu. Ambilkan satu untukku. Aku juga ingin bergabung. Aku ingin memindahkan seluruh keluarga ke Kyushu. Ada 3 orang dewasa di wilayah abadi Kyushu,
jadi tidak perlu khawatir tentang bahaya di masa depan. Petik 2. Pada saat ini, para dewa yang telah menonton dari jauh ini sedang berdiskusi, dan banyak orang telah memutuskan untuk pergi ke wilayah abadi 9 provinsi. Tampaknya mereka telah melihat kebangkitan wilayah abadi 9 provinsi dan menjadi satu-satunya penguasa wilayah. 1000 abadi. Seluruh pasukan perang salib aliansi berlutut, berdesakan rapat. Ini adalah pemandangan yang sangat spektakuler di lautan bintang kematian. Cao Tianhe, Cao Huaseng dan Cao Seng menyaksikan pemandangan ini. Cao Huaseng berkata, "Apa yang harus dilakukan selanjutnya?" Cao Tianhe menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu, Tuan Bai Yue tidak banyak menjelaskan, dia hanya memberitahu para senior kita untuk membiarkan kita tidak melakukan lebih banyak pembunuhan, dan Tuan Bai Yue akan melakukan sesuatu kepada mereka nanti. Kekuatannya tidak dapat dihindari." Cao Seng memikirkannya dan berkata, "Kelompok tentara perang salib aliansi ini belum datang ke wilayah abadi 9 provinsi. Jika dilepaskan seperti ini, saya rasa Tuan Bai Yue dan para senior tidak akan terlalu puas, dan mereka tidak akan dapat memperkuat prestise 9 provinsi. Mengapa kita tidak memerintahkan kelompok pasukan perang salib aliansi ini untuk berlutut sampai ke wilayah abadi Kyushu untuk mengakui kesalahan mereka? Bagaimanapun juga, Tuan Bai Yue adalah penguasa wilayah abadi, dia adalah penguasa wilayah abadi Kyushu, dan ada para senior, hanya Bai Yue dan para senior yang mengangguk untuk membiarkan mereka pergi, dan kita juga bisa membiarkan mereka pergi." Cao Tianhe mengangguk. "Baiklah, kalau begitu menurut apa yang kamu katakan, biarkan mereka berlutut sampai ke Jeoshu Xianyu untuk mengakui kesalahan mereka." Kemudian, kekuatan ilahi Cao Tianhe dikerahkan, dan semua orang di seluruh pasukan perang salib aliansi ditekan sampai kehabisan napas. Dia berbicara langsung, "Jika kamu ingin bertahan hidup, sekarang kamu berlutut sampai ke wilayah abadi 9 provinsi dan mengakui kesalahanmu kepada Tuan Bai Yue dan para senior." Apakah kau mendengarku? Semua orang merasa malu. Ini sungguh memalukan. Peristiwa hari ini pasti akan menyebar ke ribuan makhluk abadi dalam waktu kurang dari sehari. Saat itu, mereka akan kehilangan muka. Di pasukan perang salib aliansi, beberapa orang tampak enggan. Melihat ini, Cao Tianhe mendengus dingin. "Mereka yang tidak mau, maka aku dipersilakan, aku akan membunuhmu saja. Mari kita lihat apakah hidup lebih penting atau martabat lebih penting." Begitu kata ini keluar, para makhluk abadi yang enggan di dalam hati mereka mengubah wajah mereka dan mengangguk cepat. Ya, kami akan melakukannya. Terutama lelaki tua berambut putih terkuat dengan alam kaisar setengah langkah, dialah yang pertama memberi contoh. Perang salib melawan pasukan ini adalah kesalahan kita, dan adalah benar untuk berlutut di wilayah abadi 9 provinsi untuk mengakui kesalahan. Orang-orang tidak berdaya. Bahkan Kaisar Besar Banbu yang bermartabat rela berlutut sampai ke wilayah abadi 9 provinsi untuk mengakui kesalahannya, apalagi mereka.